VAR tidak membantu timnas Indonesia kalah dari Irak. Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-3 dari Irak pada laga perdana Grup D Piala Asia 2023. Ini menjadi kekalahan perdana bagi timnas Indonesia. Laga baru berjalan 2 menit bek timnas Indonesia, Elkan Bagot mendapatkan kartu kuning. Elkan dinilai melakukan pelanggaran keras terhadap salah satu penyerang Irak. Irak berhasil mencetak gol ke gawang timnas Indonesia pada menit ke-16. Gol tersebut dicetak oleh Muhammad Ali. Pemain bernomor punggung 10 itu berhasil mendapatkan umpan terobosan dari rekannya. Lini belakang timnas Indonesia tidak siap untuk menerima serangan tersebut. Dengan tenang, Muhammad Ali berhasil melewati Elkan Bagot dan Jordi Amat. Ia pun dengan mudah mencetak gol ke gawang timnas Indonesia yang dikawal Hernando Ari. Aura positif pun datang untuk timnas Indonesia ketika pertandingan memasuki menit ke-36. Marcelino Ferdinand sukses menyamakan skor imbang 1-1 ke gawang Irak. Gol Marcelino lahir berkat permainan apik Yakob Sayuri. Wasit memberikan tambahan waktu 6 menit pada babak pertama. Irak berhasil mencetak gol keduanya pada menit ke-6 lewat Osama Rashid. Gol tersebut berbau kontroversi karena sebelumnya Muhammad Ali dinilai offside. Wasit melakukan VAR, namun tetap mengesahkan gol kedua Irak meskipun tetap offside. Babak pertama pun berakhir dengan skor 2-1 untuk Irak. Menu latihan timnas Indonesia jelang hadapi Irak di Piala Asia 2023 termasuk geber penyelesaian akhir. Penyerang timnas Indonesia, Hoki Caraka mengungkap menu latihan tim jelang hadapi laga perdana Piala Asia. Timnas Indonesia terus berlatih intens untuk Piala Asia. Hoki mengungkapkan bahwa para pemain mendapatkan 3 menu latihan. Sebagai striker, Hoki juga digeber latihan penyelesaian akhir mengingat finishing touch timnas Indonesia masih buruk. Berdasarkan 3 uji coba untuk Piala Asia kontra timnas Libya dan timnas Iran, skuad Garuda hanya mampu mencetak 1 gol dan kebobolan 11 gol. Di Piala Asia sendiri, Hoki kemungkinan akan diproyeksikan sebagai pelapis. Karena harus bersaing dengan Ramadan Sananta dan Dimas Derajat untuk sebagai backup Rafael Struijk. Akankah Sintayong ganti formasi timnas Indonesia gara-gara kalah dari Libya dan Iran jelang Piala Asia? Dalam 2 laga terakhir uji coba, Sintayong mengandalkan formasi 3-4-1-2 yang dapat bertransformasi menjadi 4-5-1. Dalam pola itu, posisi penjaga gawang ditempati Hernando Ari. Selanjutnya, 3 bek sejajar diisi Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Yakob Sayuri ditempatkan sebagai wingback kanan dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral diisi Justin Hubner dan Ivar Jenner. Marcelino Ferdinand bertugas sebagai playmaker mendukung 2 penyerang Rafael Struijk dan Witan Sulaiman. Formasi ini sempat mendapat apresiasi ketika timnas Indonesia kalah 1-2 dari Libya. Meski kalah, timnas Indonesia tampil impresif dengan menguasai jalannya pertandingan. Selain menguasai laga, Ivar Jenner dan kawan-kawan juga mencetak peluang lebih banyak. Namun di laga uji coba kontra Iran, timnas Indonesia tak berdaya. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Sintayong tetap menerapkan formasi yang sama saat timnas Indonesia bertemu Irak di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023? Menurut prediksi, Sintayong tetap menurunkan formasi yang sama. Hanya saja ada beberapa pemain yang berpotensi digeser ke bangku cadangan. Yakob Sayuri bisa digantikan Sandy Walsh atau Asnawi Mangkualam. Jika Saine Patinama sudah tiba di Qatar setelah menjenguk sang ibunda, pemain yang satu ini dapat menggeser Pratama Arhan. Begitu juga di lini depan. Ramadan Sananta bisa masuk menggantikan Witan Sulaiman. Sekarang harapannya timnas Indonesia dapat tampil optimal di Piala Asia sehingga target lolos ke 16 besar dapat tercapai. Pemain kunci timnas Indonesia untuk dapat poin lawan Irak, waktunya memberi bukti. Menjadi pemain kunci saat timnas Indonesia berhadapan dengan Irak pada matchday pertama Grup D Piala Asia 2023.
Para pemain harus mampu membuktikan diri sekaligus membungkam mereka yang ragu pada kualitasnya. Timnas Indonesia berjumpa Irak pada duel perdana Piala Asia. Skuad Garuda mungkin belum bisa memainkan beberapa pemain karena alasan yang berbeda. Saine Patinama baru merapat ke Qatar karena masalah personal. Dia sempat harus meninggalkan kamp latihan karena ibunya sakit. Sementara penerbangan Nado Argawinata ke Qatar menemui kendala dan membuatnya telat mendarat. Namun pelatih Sintayong masih punya cukup amunisi untuk paling tidak meraih 1 poin lawan Irak. Sintayong punya beberapa pemain yang bisa jadi kunci. Justin Hubner. Ada harapan besar di pundak Justin Hubner saat namanya masuk dalam pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia. Justin Hubner diharapkan bisa menambah kekuatan di lini belakang skuad Garuda. Namun Sintayong memberi peran yang berbeda untuk Justin Hubner di Timnas Indonesia. Hubner dimainkan sebagai gelandang bertahan, bukan bek tengah. Justin Hubner beradaptasi dengan baik pada peran barunya. Satu hal yang menonjol dari aksi Justin Hubner adalah kemampuan melepas umpan panjang untuk mengubah arah permainan atau mempercepat tempo permainan. Jordi Amat. Jordi Amat menjadi bulan-bulanan fans Timnas Indonesia ketika kalah 1-5 dari Irak pada November lalu. Saat itu Jordi Amat memang tampil di bawah standar dan membuat gol bunuh diri. Belakangan performa Jordi Amat menurun karena mengalami cedera bahu. Jordi Amat kini punya kesempatan untuk menebus performa minornya pada duel lawan Irak lalu. Berjumpa lawan yang sama, pemain 31 tahun itu harus berada pada level terbaiknya. Jordi Amat juga harus mampu jadi pemimpin di lini belakang. Pratama Arhan. Ada banyak tekanan di pundak Pratama Arhan. Performanya dinilai menurun lantaran jarang mendapat menit bermain di Tokyo Verde. Pemanggilannya ke Timnas Indonesia diragukan dan banyak dapat kritik. Namun, pada laga uji coba, performa Arhan tidak terlalu buruk. Pemain 22 tahun itu bermain ngotot walau belum berada pada level terbaiknya. Arhan hampir pasti jadi pilihan utama di posisi bek kiri. Sebab Saine Patinama baru bergabung lagi dengan skuad. Arhan perlu memotivasi diri dan bermain apik untuk memberi bukti dia layak berada di Timnas Indonesia.